بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berada di salah satu bulan yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang berlimpah-limpah di dalamnya kebaikan. Dan kata Nabi, ya baghiyal khairi aqbil, wahai yang mencari kebaikan, wahai yang memburu kebaikan, inilah bulannya. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai yang masih ingin berbuat buruk, berbuat yang tidak baik, maka minimalisir. Alhamdulillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah memohon pada Allah agar disampaikan ke suatu bulan seperti doa beliau meminta agar disampaikan ke bulan Ramadan. Dalam hadis Imam Ahmad disebutkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain Nabi pernah berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan, atau Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadan li. Ya Allah, antarkan aku dengan selamat ke bulan Ramadan dan kirimkan Ramadan untukku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ada apa dengan Ramadan? Ramadan, kata Nabi, Syahrun Mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan itu semua pintu-pintu syurga Allah buka, tak satu pun ditutup. Semua pintu-pintu neraka di bulan Ramadan ditutup, tidak ada satu pun yang terbuka. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan semua syaitan dibelenggu. Maka alhamdulillah, saat kita sudah mengetahui, Nabi mengingatkan kita semuanya tentang bulan yang penuh keberkahan, pintu-pintu syurga semua dibuka, pintu-pintu neraka semuanya ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Berarti hari ini memang benar untuk beramal salih sangat dan amat mudah. Maka ma'asyiral muslimin, ayo kita berbanyak amal salih kita di bulan ini. Tidak hanya berhenti di bulan ini tentunya, dan akan kita lanjutkan pada 11 bulan berikutnya. Alhamdulillah, Ramadan berganti tahun demi tahun. Tapi bagaimana kita dengan Al-Quran? Bagaimana kita menghabiskan waktu kita di bulan Ramadan? Ibnu Abbas bercerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Kana ajwadun nas. Rasulullah adalah sosok yang dermawan. Semakin dermawan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan.
Berarti pada 11 bulan Nabi orang yang sangat dermawan, tapi bertambah lebih-lebih lagi kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Maka jika ingin kita teladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ayo di bulan ini jadilah sosok yang dermawan. Kemudian ditambah, kata Ibnu Abbas, Rasulullah kedermawanannya semakin bertambah saat Jibril alaihi salam datang. Dan Jibril alaihi salam yudarisuhul Quran, mengajarkan Nabi Al-Quran. Dan ini terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Maka alhamdulillah, mudah untuk kita sesudah mengetahui bagaimana perihal Rasulullah di bulan Ramadan. Yang pertama, bagaimana Nabi gemar berinfak, bagaimana Nabi menjadi sosok yang paling dermawan, dan tidak lupa kedermawanannya berbanding lurus dengan belajar Al-Qur'annya. Kalau ada orang yang belajar Quran, dia mengaji, dia mungkin sedang memahami ayat-ayat Allah, tapi tidak tercermin pada kedermawanannya. Berarti ada yang miss dari apa yang dia pelajari dari Al-Quran itu. Makanya ketika Allah mengingatkan pada kita perihal ada orang-orang yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Siapakah orang-orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan? Siapakah orang yang tidak percaya akan hari kiamat? Kata Allah, adalah orang-orang yang membentak anak yatim. Kemudian wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dia ngomporin orang, sudahlah tidak bersedekah, sudahlah tidak memberi makan orang miskin, tapi ngomporin orang untuk tidak memberi makan pada orang miskin. Maka orang yang model ini, kata Allah, orang ini berarti dia tidak percaya akan hari akhirat. Mengapa? Karena kata Allah dalam suratul Munafiqun, di antara ciri-ciri orang munafik itu adalah ketika kematian datang, ketika ajal itu datang, mereka berharap akan dikembalikan lagi. Mereka berharap diberikan waktu. Untuk apa? Untuk bisa menjadi orang yang bisa mengeluarkan sedekahnya, orang yang bisa mengeluarkan infaknya. Fa'asaddaq wa akun minas salihin. Dia baru pengen jadi orang baik ketika ajal sudah tiba. Dia pengen jadi orang yang baik ketika kematian sudah menjemputnya. Tapi siapa yang bisa membuat kematian itu diundur? Kata Allah, Allah tak akan memajukan sedetik pun dan tidak akan memundurkan sedetik pun jika kematian itu telah datang. Maka alhamdulillah, tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanannya, dan kita teladani Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam-malam Ramadan beliau tadarus belajar Quran bersama Jibril alaihi salam. Alhamdulillah, hari ini kita menemukan dan melihat adik-adik yang sangat banyak di masjid ini. Di saat salat tarawih saat ini ketika Jumatan, maka mereka hari ini harus kita ajarkan ketika membaca Al-Quran, bukan yang dikejar adalah hatamnya. Kita sebagai orang tua menjadi bukti yang selama Ramadan yang diinginkan adalah hatam Qurannya. Tapi sayang, sampai detik ini masih banyak di antara kita 20-30 tahun dia puasa Ramadan, tapi dia belum paham juz 30 bahkan. Maka alhamdulillah, harus kita putus bagaimana metode yang selama ini, bagaimana kita menghabiskan Ramadan kita selama ini hanya mengejar khatam Quran, tapi kita tidak pernah ingin memahami Quran. Kalaupun ingin, sangat minimal. Sementara dalam Allah berfirman dalam surat Taha, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Wahai Nabi, jangan engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran. Jangan engkau tergesa-gesa menirukan wahyu yang diberikan Jibril, yang diturunkan oleh Allah lewat Jibril. Jangan. Tapi waqur rabbi zidni ilma. Mohon pada Allah, berdoalah agar ilmu itu ditambahkan. Harusnya jika hari ini kita istiqamah, Ramadan kali ini kita mempelajari 10 kosakata Al-Quran, Ramadan kali ini kita memahami 1 juz Al-Quran, dan kita istiqamah setiap tahunnya, insya Allah 30 tahun lagi akan kita kuasai 30 juz Al-Quran. Tapi yang jika kita targetkan hanya menghatamkan Al-Quran, bagaimana tadi Allah ingatkan nabinya, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Demikian pula yang Allah ingatkan di dalam surat Al-Qiyamah,
La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lidahmu wahai Nabi membaca Al-Quran karena niatmu hanya untuk cepat-cepat menguasainya. Bukan begitu Allah ajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup kiranya 2 ayat barusan. Yang pertama kata Allah dalam Taha, la ta'jal bil Quran. Jangan tergesa-gesa kau membaca Quran. Yang kedua dalam Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lidahmu cepat-cepat membaca Quran hanya untuk menguasainya. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, Ramadan datang dan apa yang akan kita kerjakan pun jelas. Tentu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanan dan meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal kita membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Lanjutkan hadis yang di awal tadi. Dibelenggu semua syaitan. Dan pada bulan Ramadan ada suatu malam yang kata Nabi, suatu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kalian harus cari, kalian harus temukan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka ketika kita melihat ibadah haji kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji intinya itu adalah hari Arafahnya. Bagaimana orang ketika haji ada ibadah manasik yang disebut dengan wukuf. Ngapain jamaah haji ketika wukuf? Ternyata saat wukuf di Arafah berdiam diri, merenungkan diri, nasibnya, berzikir, memperbanyak mengingat Tuhannya, memperbanyak dia merenungkan apa yang akan dia lakukan pada berikut hari-harinya. Itulah wukuf, harus berdiam diri. Dan itulah puncaknya haji. Demikian pula puasa kita. Jika Ramadan, tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 10 malam terakhir dan di antara 10 malam itu ada Lailatul Qadar, maka ibadah terbaik yang bisa kita lakukan adalah berdiam diri di masjid. Itulah yang disebut dengan i'tikaf. I'tikaf bukan kita keluyuran, i'tikaf bukan kita olahraga di masjid, tapi duduk diam merenungkan diri selama 10 tahun, 20 tahun terakhir saya sudah ngapain aja. Terjadikah perubahan sesudah saya membaca Al-Quran? Terjadikah perubahan sesudah saya mendengarkan khutbah Jumat setiap pekan? Jika belum, ayo kita muhasabah. Kapan waktunya? Kata Nabi, ada di 10 malam terakhir. Maka ayo, malam terakhir yang 10 itu, berikan waktu terbaik kita untuk bersama dengan Allah, di rumah Allah, merenungkan diri bagaimana sesungguhnya saya harus menjadi hamba Allah. Alhamdulillah, tadi di awal khatib sudah membacakan 4 ayat tentang takwa. Nanti di akhir pada khutbah kedua, khatib akan membacakan 1 ayat yang setiap khutbah pasti dibaca. Jika di awal tadi tentang takwa, takwa itu apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, ittaqullah. Takwa itu apa? Takwa itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan yang disuruh Allah. Dan takwa itu bagaimana kita mau berhenti dan jangan kau kerjakan yang dilarang oleh Allah. Maka sejak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada khutbah kedua yang dibaca oleh khatib adalah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dari ujung dunia sampai ke ujung dunia, sejak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sunnah ini diterapkan. Perintah sang khalifah agar dibaca di setiap khutbah Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Mungkin di antara kita sering mendengarnya, tapi itu bukan kata khatib, itu ayat Quran, surat An-Nahl ayat 90. Jika setiap khutbah kedua ayat ini dibaca, coba kita perhatikan artinya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah perintahkan untuk berbuat adil. Pada siapapun kita harus berlaku adil. Hatta pada hewan sekalipun harus adil. Adil itu apa? Jangan zalim. Jika nasihat jangan zalim setiap Jumat, mengapa masih banyak kezaliman bermerajalela? Kemudian yang kedua, wal ihsan. Allah perintahkan untuk tetap berbuat baik. Jika setiap Jumat kita mendengar nasihat dan pesan itu, mungkin kita hanya mendengarkan bahasa Arabnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba.
tapi nggak pernah tahu isinya. Jangan-jangan setiap ayat-ayat yang dibaca nasibnya sama. Maka Allah ingatkan, hei semuanya, Allah perintah kalian, satu, adil, jangan zalim. Dua, berbuat baik, berarti jangan ada yang berbuat jahat. Yang ketiga, wa itaidil qurba, dan Allah perintahkan kalian beri bantuan kepada kerabat. Abang kita butuh sesuatu, paman kita butuh sesuatu, saudara kita, kerabat kita butuh sesuatu, kata Allah, bantu. Jangan bestie duluan, jangan teman kantor duluan, jangan sahabat kita duluan, kata Allah, kerabatmu dulu. Tiga Allah suruh. Adil, ihsan, itaidil qurba. Lanjut, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Kata Allah, dan Allah melarang, satu, kalian berbuat keji. Dua, kalian berbuat mungkar. Apa bedanya keji dan mungkar? Jika keji berarti pacaran. Jika keji berarti zina. Jika itu keji berarti selingkuh. Gak boleh tuh. Allah larang. Kalau ada anaknya yang ternyata pacaran, ingatkan dia. Khatib barusan mengingatkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Ingatkan, jika zina, pacaran dan selingkuh itu perbuatan keji, maka perbuatan mungkar itu mencuri, korupsi dan judi. Kenapa setiap Jumat khatib membacanya? Tapi nggak ada yang sadar ayat itu dibaca. Buktinya mana? Lihat di lingkungan kita. Kok judi dari yang offline sampai yang online? Terjerat pinjol, na'udzubillah, terjadi pembunuhan. Padahal kata Allah, Allah larang kalian berbuat mungkar. Yang ketiga yang Allah larang adalah wal baghi. Jangan musuhan. Kalau ada yang habis Jumatan kok masih musuhan, berarti dia nggak tahu, nggak paham ayat yang dibaca. Maka ma'asyiral muslimin, takwa itu adalah jalankan perintah, tinggalkan larangan. Maka ayat yang akan dibaca oleh khatib nanti pada khutbah kedua sebelum selesai adalah ayat dari surat An-Nahl, ayat nomor 90. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa waffa amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, wal 'asri, demi waktu asar. Dalam Al-Qur'an Allah pernah menyebut wal fajr, demi waktu fajar. Allah juga menyebut was subhi, demi waktu subuh. Allah juga menyebut wad duha, demi waktu duha. Allah juga menyebut wan nahari, demi waktu siang. Dan Allah juga menyebut wal asri, demi waktu asar. Jika pada 5 waktu yang Allah gunakan dalam sumpah-sumpahnya dan kita sedang salat, pasti kita tidak merugi. Demi waktu subuh, kita salat subuh. Demi waktu fajar, kita sedang kerjakan 2 rakaat fajar. Demi waktu duha, minimal 2 rakaat duha kita lakukan. Demi waktu siang, sebentar lagi kita akan salat. Demi waktu asar, kita jaga salat asar kita. Maka Allah ingatkan lewat wal asr, innal insana lafi khusr. Semua manusia di hari kiamat nanti rugi. Tapi Allah berikan ada pengecualian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kita percaya Quran, kita pelajari Quran, bagaimana kita mengamalkan dan menjaga waktu-waktu yang tadi Allah sudah sebutkan. Jika pagi hari ada subuh, ada duha, ada fajar, kemudian ada siang, ada asar, maka malam hari pun ternyata sama. Allah pernah menyebut wal laili idza saja. Allah juga menyebut wal laili idza yaghsha. Allah juga dalam surat yang lain menyebut wal laili idza yaghshaha. Allah mengingatkan lagi wal laili idza as'as. Allah juga mengingatkan tentang wal laili idza yasr. Kenapa 10 waktu itu semuanya Allah sebutkan dalam Quran? Jika siang dan pagi hari kita sedang salat,
bagaimana 5 waktu di malam hari itu. Oke, maghrib kita salat, isya kita salat. 3 waktunya kapan? Ketika malam sudah mulai gelap, ketika malam sudah hening, ketika malam mau ditinggalkan. Kita sedang apa? Ternyata teman-teman semuanya sedang salat malam. Teman-teman sedang salat witir. Tentu orang yang demikian tidak termasuk mereka yang merugi. Karena apa? Dia percaya pada Al-Quran. Dia percaya pada rukun iman yang 6. Tapi tidak hanya percaya, tapi imannya membuat amal soleh tadi itu. Sama dengan kita sekarang. Jumat kita datang, percaya Allah yang panggil, kita amal soleh. Habis salat, nanti kita zikir, dan seterusnya. Tapi Allah tidak katakan hanya 2 yang selamat besok di akhirat. Allah tambahkan 2 lagi. Iman, amal salih, betul, dia tidak rugi. Tapi kata Allah, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita jangan ego, jangan egois. Gak boleh kebenaran itu cuma buat gua sendiri. Sampaikan ke orang lain. Sampaikan ke teman, tetangga, kerabat, orang tua. Sampaikan. Kalau ternyata mereka belum mau menerima, maka sabar. Tawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jika 4 ini terpenuhi, insya Allah kita tidak termasuk mereka yang merugi. Makanya bagaimana menghabiskan waktu-waktu kita, khususan di malam Ramadan, maka lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedermawanan beliau, Quran beliau, dan kemudian apa? Iktikafnya beliau. Dan ternyata pada iktikaf, pada malam-malamnya, Rasulullah tak luput memperbanyak memohon pada Tuhannya. Maka mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita inginkan, khususnya di malam-malam Ramadan. Terlebih lagi sesudah separuh nanti Ramadan kita lewati, mohonlah pada Allah dalam doa kunut kita, mohonlah pada Allah dalam salat-salat witir kita. Maka ma'asyiral muslimin, demikian beberapa nasihat untuk bulan Ramadan, untuk kita semuanya, bagaimana kita bisa meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi kelak. Di akhir khutbah, suatu ayat dari suratul Hadid, kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat Allah? Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman bisa duduk lama-lama sama Quran, bisa duduk lama-lama iktikaf di masjid, bisa duduk lama-lama mengulang-ulang hafalan? Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq? Allah hanya bertanya, kalau belum waktunya, kapan waktunya? Kapan kita bisa duduk berzikir yang lama? Duduk berzikir membaca ayat-ayat Allah, duduk berzikir mengingat apa yang kita telah lakukan? Kapan waktunya? Kalau belum, Allah hanya bertanya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kemudian Allah lanjutkan, jangan kalian mengulang seperti orang-orang yang sebelum kalian pernah diberikan kitab suci. Jangan. Jangan kalian ulang seperti yang pernah diberikan Taurat. Jangan kalian ulang seperti orang-orang yang pernah diberikan Injil sebelum kalian. Apa yang terjadi pada mereka? Tala alaihimul amad. Lama waktu Allah berikan. Ribuan tahun. Ada Taurat di antara mereka saat itu, ada Injil di antara mereka saat itu. Kini hari ini ada Quran di tengah-tengah kita. 1447 tahun sejak hijrahnya Nabi. Kata Allah, ada kitab suci di antara mereka, di tengah-tengah mereka. Lama waktunya, faqasat qulubuhum. Semakin keras hati mereka. Kalau masih ada sifat dendam, dengki, sakit hati, bersihkan semua. Bersihkan semuanya itu. Biar Al-Quran yang bersemayam dalam kalbu. Masakan kita belajar ngaji dendam sama orang? Masakan belajar Quran ketemu Ramadan dengki sama orang? Masakan ada Al-Quran dalam sanubarinya masih punya sifat-sifat yang tidak beres dalam hatinya? Allah cuma katakan, jangan kalian ulang apa yang pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian. Mereka diberi Taurat, mereka diberi Injil. Lama waktunya, semakin keras hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun. Banyak dari antara mereka sudah tahu tapi tetap melanggar. Ma'asyiral muslimin, ini khutbah kedua kita. Maka Rasulullah sebaik-baik teladan kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sayang pada orang-orang beriman,
Siapapun dia beriman, dia teman kita. Siapapun dia beriman, pasti dia bestie kita. Maka Rasulullah bil mu'minina raufur rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami, dosa-dosa pasangan kami, ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah semua penyakit-penyakit yang Kau benci dari dalam diri kami, ya Allah. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati, jangan ada dengki dalam hati kami terhadap senior-senior kami yang lebih dulu beriman, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, kami telah banyak berbuat zalim selama ini. 11 bulan kami telah berbanyak berbuat zalim. Kami mohon padamu, selamatkan kami dari api neraka, ya Allah. Selamatkan kami bersama keluarga besar kami dari api neraka-Mu, ya Allah. Kami mohon agar kami bisa maksimal bersama Al-Quran, bisa maksimal kedermawanan kami di bulan Ramadan, mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak-anak, pasangan-pasangan kami, ya Allah, sejuk mata kami memandang mereka, melihat akhlak mulia yang mereka pekerjakan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak dan pasangan kami semuanya, ya Allah, senang hati kami melihat mereka, ya Allah. Akhlak mereka seperti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tak lupa buat saudara kami yang sedang ditimpa bencana, longsor, banjir, gempa dan dimanapun mereka, berikan mereka ketabahan, kekuatan, kesabaran dan jalan keluar, ya Allah. Juga kawan-kawan kami di Gaza, di Palestina, berikan mereka kekuatan, ketabahan dan kesabaran menghadapi musuh-musuhmu dan musuh-musuh kami, ya Allah. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara waftah lahum fatham mubina ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Ya Allah, musuh-musuh kami dan musuh-musuhmu, mereka Yahudi, Zionis najis itu, ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Berikan untuk kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat kelak, ya Allah. Salah dan khilaf kami, jangan sampai Engkau masukkan kami ke dalam api neraka. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.